Di tangan gua ada iPad Gen 10, iPad yang udah gue beli 6 bulan lalu di Studio Ponsel. Misalkan kalian pengen beli iPad seperti gua sekarang, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu. Dan kenapa kalian harus beli iPad Gen 10 ini di tahun 2024? Gue bakal jelaskan di video nih. Misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, kalian langsung aja klik timecode yang ada di deskripsi. iPad Gen 10 adalah iPad seri basic yang bisa nemenin kalian buat produktivitas ringan. Buat yang baru masuk ke ekosistem iPad, cocok untuk kalian beli iPad ini. By the way, misalkan kalian nggak tahu seri-seri iPad itu dibagi ke 4 segmen. Yang pertama ada iPad klasik seperti yang gue pegang sekarang. Ini adalah iPad yang membawa fitur-fitur basic sama seperti iPad versi mini. Kalau yang mini itu ukurannya lebih kecil tapi performanya lebih baik daripada iPad klasik seperti yang gue pegang sekarang. Mini dan klasik itu sama aja kalian beli iPhone tapi diperbesar ukuran layarnya. Lalu ada yang medium dan juga high, yaitu iPad Air M1 dan juga iPad Pro. Kalau yang sekarang udah ada Pro M1 dan juga M2. Dan itu enak banget buat dipakai multitasking. Secara kesimpulan, iPad Gen 10 ini adalah iPad yang membawa fitur-fitur standar basic, ini reguler banget. Misalkan kalian baru nyoba untuk ngegunain iPad, pengen iseng-iseng doang gitu, iPad Gen 10 ini cocok banget buat kalian beli. Dan ada yang menarik nih, misalkan kalian beli iPad itu berbeda dengan iPhone. Kalau iPhone kan setiap tahun keluar ya yang baru. Tapi kalau untuk iPad, ini 3-4 tahun sekali baru keluar produk baru. Dan harga jualnya pun ini benar-benar stabil. Dan sampai saat ini, iPad Gen 10 di Indonesia pun masih dijual bebas di pasaran. Di iBox masih ada. Dan harganya ya masih mahal gitu ya. Walau secara performa dan juga fitur, untuk di tahun sekarang itu udah basi menurut gua. Selanjutnya kita ngomongin harga. Untuk harga second iPad Gen 10 ini kurang lebih 5-6 jutaan aja. Tapi untuk yang internasional resmi itu harganya start di 6 jutaan. Tapi misalkan kalian yang resmi untuk Indonesia yang iBox itu dari mulai 7,5 jutaan aja. Nah, menurut gua untuk harga lebih baik kalian beli yang internasional aja sekalian. Soalnya misalkan produk iPad berbeda ya dengan iPhone. Kalau iPhone kan ada resiko buat emailnya itu terblokir ya. Tapi kalau untuk iPad, karena iPad itu WiFi only, ya kalian aman-aman aja. Misalkan kalian beli yang versi internasional, dan enaknya untuk beli versi internasional si harganya lebih murah dan ya sama aja dengan versi resminya. Kalau untuk yang resmi nggak enaknya itu harganya beda 1,5 juta untuk versi basicnya. Tapi kalau untuk yang 256 bedanya lebih jauh lagi. Dan iPad ini ada dua varian, yang satu WiFi only dan seluler 5G. Dan jangan pula kalian beli yang seluler 5G, lebih baik kalian pakai iPhone aja buat komunikasi seluler. Untuk harga segitu menurut gua harga iPad ini sama aja kalian beli laptop Windows harga 6-7 jutaan yang kalian itu bakal dapat laptop kelas basic sampai menengah. Tapi kalau untuk iPad ini kalian cuman dapat iPad yang memorinya 64 GB doang. Soalnya iPad ini nggak ada yang memorinya 128 GB. 64 GB menurut gua untuk aplikasi dan juga sistem ini kekecilan banget, apalagi misalkan kalian yang sering nyimpen data berupa foto atau nggak video. Jadi pilihannya ada dua. Kalian upgrade ke 256 atau kalian juga sekalian beli atau berlangganan iCloud setiap bulannya. Itu adalah pilihan yang sulit. Lalu ada juga yang nanya nih, mending beli iPad atau beli laptop untuk harga segitu? Menurut gua iPad dan juga laptop itu nggak bisa dibandingin. Soalnya iPad ini menurut gua ini adalah barang pelengkap. Jadi misalkan kalian udah punya laptop, ya kalian bisa beli iPad. Tapi misalkan kalian punya iPad doang buat keperluan multitasking atau nggak profesional, misalkan kerjaan gitu, menurut gua ini nggak maksimal sih. Selain aplikasinya berbayar, lalu terbatas, dan iPad ini juga perlu aksesoris tambahan seperti keyboard, pensil, dan juga lain-lain. Ya jatuhnya sih boros-boros juga dan nggak maksimal. Lebih baik kalian beli laptop Windows dulu atau nggak MacBook dulu, baru kalian beli pelengkap berupa iPad plus pensil. Itu lebih worth it menurut gue. Kenapa kalian harus beli iPad Gen 10? Yang pertama, desainnya. Untuk desain iPad ini sudah tipis bezelnya untuk bagian depannya. Screen to body rasionya ini cukup kecil, tipis. Dan untuk di bawahnya dia tuh udah menggunakan USB Type-C seperti iPhone 15 sekarang dan juga Android. Dan untuk sistem security-nya dia tuh udah pakai sidik jari alias Touch ID. Dan untuk tombol volume bagian atas dan bawah ini tuh ada di samping, dan untuk berat iPad-nya itu kurang lebih 477 gram, kurang lebih 500 gram ya. Dan untuk varian warnanya ada yang silver, biru, kuning, dan juga pink. Ini lucu-lucu banget. Dan iPad ini udah support Magic Keyboard dan di sini udah ada magnetiknya. Tapi sayangnya untuk Apple Pencil generasi 2 ini belum support. Ini sayang banget untuk iPad sekelas tahun 2022. Tapi kalau yang versi mini malah terbalik, dia tuh nggak ada
Magic Keyboardnya nggak support, tapi untuk pensilnya dikasih yang terbaru, yang Apple Pencil 2. Nah, disclaimer nih, untuk pengguna iPad basic seperti mini dan juga yang klasik seperti ini. Secara fitur dan juga kelengkapan, sebenarnya kedua iPad itu benar-benar tumpang tindih. Jadi ada di sini nggak ada. Ada di sini, di situ nggak ada. Jadi Apple itu ngasih pilihan sulit ke kalian. Jadi daripada kalian bingung milih keduanya, lebih baik kalian langsung up ke Apple yang versi tengah gitu, yang mid-nya, alias Apple iPad Air yang M1. Misalkan kalian pengen paket lengkap. Tapi misalkan kalian masih bingung milih basic seperti ini, yang klasik atau nggak mini, ya menurut gua nggak akan ada jalan keluarnya. Dan kalian harus menerima kenyataan atas kelebihan dan juga kekurangan yang ada di device kalian. Jadi nggak usah banyak mau deh. Jadi misalkan kalian bandingin antara iPad Gen 10 ini dengan iPad mini, itu sama aja kalian ngebandingin mending jeruk Mandarin atau jeruk Medan. Kedua-duanya sama-sama jeruk, sama-sama enak, sama-sama vitamin C, tapi ya itu gimana selera kalian dan kebutuhan kalian. Dan kedua iPad itu nggak akan tumpang tindih secara fitur dan juga perbandingan harganya. Jadi pilihan yang sulit banget. Selanjutnya kita ngomongin layar. Untuk layar diagonal iPad ini kurang lebih 10,9 inch alias 11 inci. Layar ini resolusinya besar banget. Nah, soalnya si iPad ini udah mendukung Retina display juga. Untuk resolusinya 2360x1640. Kalau bisa dibilang ini layarnya itu udah 2K. Mempunyai kecerahan hanya 500 nit. Nah, sayangnya tuh cuma 500 nit. Buat nonton film, coret-coret, edit-edit dokumen, kalau main game juga ini udah aman. Tapi misalkan kalian pakai iPad ini di luar ruangan, ini bakal kerasa kecerahannya itu enggak banget. Resolusinya juga udah ngalahin layar monitor Full HD yang ada di pasaran. Jadi misalkan kalian nonton atau nggak edit-edit foto di sini, ini bakal terasa detailnya. Misalkan kalian butuh layar yang lebih bagus, menurut gua kalian harus beli layar versi iPad mini. Soalnya secara layar, ini dibandingkan dengan iPad mini, lebih bagus teknologinya iPad mini. Itu 11-12 dengan layar iPhone. Lalu iPad Gen 10 Full ini punyai kelebihan di layarnya. Layarnya itu besar banget, tapi kita tuh harus berkompromi di prosesornya. Prosesor iPad ini, dia itu udah menggunakan Bionic A14 yang sama seperti iPhone 12. Udah 4 core CPU, 4 core GPU, dan 4 GB RAM. Ini sama banget dengan iPhone 12 series. Jadi misalkan kalian beli iPad seperti ini, kalian itu sama aja. Feel-nya tuh kayak kalian beli iPhone 12, tapi layarnya itu digedein seperti ini. Ini nggak beda jauh performanya. Menurut gua, misalkan di tahun sekarang, masih oke sih untuk penggunaan basic. Misalnya buat ngetik, editing CapCut, video, foto, atau nggak journaling, nulis-nulis, editing dokumen, ini udah oke. Tapi misalkan keperluannya yang benar-benar multitasking, ini nggak oke. Lebih baik kalian langsung loncat ke Apple M1 kalau misalkan kerjaan kalian itu benar-benar kompleks. Misalkan kalian gunain iPad ini buat main game, kalau game-game basic menurut gua ini udah oke sih. Tapi misalkan game-game berat gitu yang butuh FPS tinggi dan grafik yang super kencang, menurut gua minimal kalian pakai yang M1 aja. Dan selanjutnya kita ngomongin kamera. Kamera iPad Gen 10 ini sekarang udah dukung 12 megapiksel dan ada 2 depan belakang. Nah, enaknya untuk di bagian belakang ini dia tuh udah dilengkapi dengan lens narrow, tapi nggak pakai flash. Tapi kalau untuk bagian depan dia itu udah menggunakan kamera ultra wide. Nah, enaknya kamera ultra wide yang ada di iPad ini, kita tuh bisa dikasih kesempatan buat video call atau enggak foto-foto ya dengan lensa yang lebar. Dan enaknya Apple iPad ini juga udah support center stage. Jadi misalkan kalian Zoom meeting atau enggak Google Meet, ya kameranya itu bakal nge-tracking gerakan muka kalian seperti yang ada di layar. Gue bakal cantumin di layar. Dan untuk kamera videonya iPad ini tuh udah bisa ngerekam 4K 60 fps. Jadi menurut gue untuk sekelas iPad ini udah cukup baik. Ya sayangnya tadi kamera belakangnya narrow dan nggak ada flashnya doang. Tapi untuk hasil, menurut gue ini sama aja dengan kamera iPhone 12 mini gue. 11-12 lah, nggak beda jauh. Selanjutnya, iPad ini bener-bener asik banget buat dipakai multimedia. Karena iPad ini udah punya speaker stereo yang landscape. Ada di sini, di samping sini, dan juga ada di samping sini. Kiri kanan ini udah stereo. Dan untuk daya tahan baterainya, misalkan kita gunain buat keperluan sehari-hari, misalkan nonton dan juga multimedia, ini tahan lama banget. Baterainya aja 7600 mAh. Satu kali cas ini bisa tahan 1-2 hari. Enaknya untuk iPad ini, dia tuh udah pakai USB Type-C, udah kayak Android pada umumnya dan juga iPhone 15. Dan untuk input dayanya,
Ini kurang lebih 15 watt. Dan karena dia tuh udah punya USB Type-C, jadi enaknya itu kita tuh serasa bergabung dengan ekosistem Android dan juga device lainnya. Ini udah umum, universal. Mau pakai USB hub, card reader, atau enggak USB dongle buat HDMI dan segala macam, mikrofon wireless USB-C, ini udah bisa, udah enak banget buat digunakan. Jadi kalian nggak usah khawatir buat kompatibilitas misalkan kalian colokin device-device lain. Sayangnya buat USB Type-C untuk si iPad ini, untuk transfer data, ini menurut gua dikasih yang pas-pasan banget untuk kecepatannya. Jadi agak riuh ya untuk transfer data copy-copy dari iPad ke card reader atau nggak hard disk atau nggak SSD. Jadi budget 6-7 jutaan itu, ya kalian itu harus spare lebihnya juga gitu buat beli aplikasi dan juga aksesorisnya. Nah, masa punya iPad kalian makainya cuman gini doang, udah kayak papan? Kalian itu harus beli case, pensilnya, dan juga aksesoris-aksesoris lain yang wajib dibeli. Seperti Apple Pencil. Nah, Apple Pencil yang support di iPad Gen 10 ini termasuk jadul, yaitu Apple Pencil generasi 1, yang artinya iPad ini tuh hanya bisa mendukung buat nulis-nulis basic yang biasa aja. Soalnya misalkan generasi 2, dia tuh mempunyai keunggulan, misalnya udah magnetic charge, jadi wireless charge, dan juga dia tuh pressure-nya tuh sensitivitasnya lebih baik lagi. Jadi kalau buat yang versi iPad ini, ya ini cuma buat nulis basic doang. Jadi misalkan kalian desainer atau nggak keperluannya lebih profesional buat nulis-nulis, lebih baik kalian loncat ke iPad mini atau enggak iPad yang Air M1. Tapi misalkan kalian gunain buat seru-seruan aja, nulis ala kadarnya gitu, menurut gue ini udah cocok. Tapi misalkan ala kadarnya lagi, pas-pasan gitu budgetnya, kalian juga bisa beli pensil seperti yang gue pegang sekarang. Ini pensil dari Gojodok yang harganya lebih murah daripada Apple Pencil, 5 kali lebih murah, harganya cuma 300 ribuan aja. Jadi bisa hemat 5 kali lipat dari harga pasaran. Selanjutnya ada screen protector. Nah, screen protector di iPad gue rekomendasiin kalian pakai yang Paperlike. Soalnya ada 2 jenis ya, yang biasa dan juga yang Paperlike. Soalnya misalkan kalian pakai Paperlike, ini enak banget buat nulis-nulis. Soalnya ya kalau untuk Paperlike itu emang dikhususkan buat ini sih, coret-coret. Jadi untuk tekstur si layarnya gitu, dia tuh agak kasar dan enak banget buat dipakai nulis-nulis. Selanjutnya kalian juga harus membeli keyboard misalkan kalian pengen nulis gitu. Soalnya nulis pakai iPad ini misalkan pakai touchscreen-nya itu nggak akan enak. Kalian juga bisa membeli aksesoris Bluetooth seperti yang gua tampilkan di layar. Tapi misalkan kalian pengen butuh yang lebih profesional, kalian juga bisa beli Magic Keyboard dari Apple-nya. Tapi harganya itu benar-benar mahal cuy. Dan yang terakhir, kalian juga butuh case alias casingnya. Soalnya misalkan kalian iPad-nya cuma gini doang, ini sayang banget cuy. Ini rawan sekali buat jatuh. Makanya kalian butuh case seperti yang gua punya ini. Kalau case yang punya gue ini bisa dimainin secara vertikal dan juga horizontal. Dan misalkan dilipat, ini sangat enak banget. Link pembelian tentunya ada di deskripsi. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.